Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezra Rashendria dengan NPM 220605542 dari kelas SKN 01. Pada siang hari ini saya ingin menjelaskan hasil jawaban UAS saya di kelas SKN 01. Nah, pertama-tama kemarin kita diminta untuk mentranslate pengertian awal dari soal ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, pada bagian awal ini sudah tertera di hasil lembar jawaban saya. Um, Day 5 adalah kerangka yang berpikir sadar untuk memecahkan suatu masalah yang terstruktur di sekitar memiliki 5 langkah. Yang pertama adalah Deep Awareness of I, yaitu langkah-langkah awal yang melibatkan pengingatan berkelanjutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Nah, langkah ini menekankan kesadaran individu atau jiwa untuk menyelaraskan tindakan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah kondisi yang berfungsi sebagai inti. Oke, selanjutnya adalah intention. Ini adalah step di mana keputusan sadar atau tujuan dari hati kita yang bertindak sebagai mesin penggerak, atau kata lain adalah penggerak dari niatnya kita untuk suatu elemen kerangka lainnya. Niat ini memastikan bahwa setiap proses pemecah masalah adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah initial thinking atau pemikiran awal. Langkah ini mencakup analisis yang mendalam dan pemahaman tentang masalah, memastikan bahwa pemahaman yang mendalam kita adalah tentang sifat dan akar dari penyebabnya. Nah, selanjutnya adalah idealization atau idealisasi. Pada langkah ini kita mengasumsi untuk dibuat untuk menyederhanakan dan memodelkan masalah sambil memastikan bahwa asumsi tersebut dapat diandalkan, realistis dan selaras dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam intention atau niat awal. Nah, selanjutnya adalah instruction set atau langkah ini mencakup prosedur langkah-langkah untuk memecahkan masalah ini dan untuk menerapkan solusi dengan niat atau terus menerapkan tindakan sadar sepanjang proses pelaksanaan. Nah, rangka ini menekankan kelarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan aspek teknis dan spiritual. Ini berbeda dari kerangka tradisional di mana fokusnya cuma niat dan hasil saja, tapi ini kita juga melaraskan tujuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya saya akan jawab 33 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Dai. Pertama adalah um, Deep Awareness of I, bagian awal Deep Awareness of I. Untuk nomor satu, ditanyakan tentang kesadaran akan tujuan. Nah, saya mengakui bahwa teknologi hidrolik yang saya ingin desain adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sebagai manusia diberikan akal untuk berpikir. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkan semua hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan untuk hal yang baik, karena semua hal yang diciptakan oleh Tuhan adalah dengan maksud baik. Oke, selanjutnya adalah kesadaran diri. Ditanyakan tentang kesadaran diri, saya menyadari bahwa pendekatan saya terhadap desain tugas besar saya cenderung memprioritaskan efisiensi alat. Oleh karena itu, saya terus meninjau masalah ini dari perspektif lain. Jadi, saya mencari perspektif baru untuk bisa menyelesaikan masalah tugas besar saya. Nah, yang ketiga ditanyakan oleh pertimbangan etika. Saya juga dalam tugas besar saya mempertimbangkan faktor keamanan pengguna, penggunaan material yang ramah lingkungan, dan biaya yang terjangkau sebagai solusi teknis dari judul tugas besar saya. Nah, selanjutnya adalah integrasi sisi IT, cara cerdas ingat Tuhan. Saya mempertahankan bahwa kesadaran spiritual dengan mengingat peran Sang Pencipta dalam memberi kita kemampuan untuk menemukan dan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk hal yang baik. Oke, selanjutnya adalah ditanyakan mengenai refleksi kritis. Solusi teknis
ini tugas besar saya tidak hanya mengatasi masalah mekanis, tapi juga bisa mempertingkatkan implikasi sosial. Jadi mungkin dengan alat yang saya desain bisa em, membawa orang menjadi lebih dekat saat mungkin ingin memperbaiki sesuatu. Jadi karena penggunaan yang mudah dan memudahkan kita, mungkin kita bisa memperbaiki atau meningkatkan implikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ditanyakan tentang kelanjutan kesadaran. Nah, dalam proses penelitian dan desain saya secara konsisten memeriksa kembali solusi untuk memastikan bahwa saya tetap selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual saya yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang kedua yaitu intention. Nah, em, pertanyaan yang ditanya adalah tentang kejelasan niat. Niat saya dalam menciptakan alat pada tugas besar saya tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mencerminkan keadilan terhadap alam dan manusia, yaitu dengan alam kita menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan untuk manusia kita memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ditanyakan mengenai penyelarasan tujuan dari alat saya, yaitu saya memastikan juga tujuan maka paper saya atau tugas besar saya ini untuk mendukung nilai-nilai keberlanjutan, efisiensi, dan keselamatan pengguna yang sejalan dengan prinsip universal. Oke, selanjutnya em, ditanyakan oleh ditanyakan mengenai apa relevansi niat. Nah, desain ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan praktis industri atau konsumen-konsumen biasa, khususnya dalam memastikan pengencangan baut yang akurat dan konsisten. Oke, selanjutnya em, em, ditanyakan mengenai fokus keberlanjutan. Nah, solusi ini dirancang untuk meminimalikan limbah energi dan menggunakan material yang dapat didaur ulang, seperti yang saya ucapkan berkali-kali tadi, sehingga memiliki dampak lingkungannya yang rendah. Oke, selanjutnya ditanyakan fokus pada kualitas. Nah, saya memastikan bahwa desain ini dapat diandalkan dan akurat dengan spesifikasi teknis yang ketat. Jadi banyak quality controlnya juga dalam desain um, alat saya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ketiga yaitu thinking atau pemikiran awal. Pertanyaan yang ditanya adalah pemahaman masalah saya terhadap tugas besar saya. Nah, jadi masalah utama yang adalah pada alat saya adalah inkonsistensi dalam torsi pengencangan baut yang menyebabkan kegagalan mekanis pada berbagai aplikasi industri. Nah, selanjutnya adalah ditanyakan kesadaran pemangku pendidikan, yaitu saya mempertimbangkan kebutuhan insinyur, teknisi, dan pengguna akhir untuk membuat yang efisien, mudah digunakan, dan aman. Oke, selanjutnya ada nomor 14, analisis kontekstual. Kit saya masalah ini terjadi dalam konteks manufaktur dan pemeliharaan industri, di mana presisi dan keandalan adalah hal yang sangat esensial. Jadi saya paham sekali masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan industri, manufaktur, dan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ciptakan alat ini, mendesain alat ini. Oke, selanjutnya nomor 15 adalah analisis dari akar masalah. Akar masalah yang terletak pada keterbatasan alat manual yang sering kali bergantung pada kekuatan tangan manusia um, yang tidak konsisten. Nah, jadi oleh karena itu saya mendesain hydraulic torque wrench untuk memudahkan kegiatan manusia. Oke, selanjutnya nomor 16 adalah relevansi analisis. Jadi saya menggunakan data industri dan literatur yang terkait untuk memastikan bahwa pendekatan saya sangat relatif dan dapat diaplikasikan dengan baik. Oke, selanjutnya nomor 17 adalah penggunaan data dan bukti. Nah, data teknis dari literatur atau simulasi desain dan prototipe yang digunakan untuk mendukung pemahaman dan solusi masalah menurut saya cukup untuk mendesain alat saya
dengan cukup akurat. Oke, selanjutnya kita ke bagian 4, idealization. Ditanyakan mengenai kejelasan asumsi. Nah, saya mengasumsikan bahwa pengguna memiliki akses ke sistem hidrolik standar dan memahami dasar-dasar penggunanya. Jadi, em, saya asumsi bahwa alat saya ini, em, desain alat saya mudah digunakan, mudah diaplikasikan. Oke, selanjutnya adalah ditanyakan mengenai kreativitas dan inovasi dari desain saya. Nah, desain saya ini mencakup penggunaan teknik tekanan hidrolik yang diatur untuk menghasilkan gaya yang konsisten, menggantikan kekuatan manual yang tidak stabil. Jadi, alat saya em, memiliki inovasi bahwa pengencangan baut dapat dilakukan dengan mudah. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan tenaga yang besar untuk melakukan hal yang serupa. Nah, selanjutnya ditanyakan mengenai realitas fisik nomor 20. Nah, desain ini menggunakan prinsip hidrolik dan material yang sesuai dengan standar teknik untuk memastikan fungsionalitas dan ketahanan. Jadi, saya tahu bahwa mungkin aplikasi atau penggunaan hydraulic torque ini berada di lingkungan-lingkungan yang cukup em, cukup teknis dan cukup lingkungan yang cukup keras. Jadi kita desain em, hydraulic torque wrench kita menjadi memiliki ketahanan yang maksimal. Oke, selanjutnya nomor 21 ini ditanyakan mengenai penyelarasan dengan niat. Nah, solusi desain saya secara langsung mendukung tujuan awal yaitu menciptakan alat yang presisi, efisien, dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ditanyakan skalabilitas dan adaptabilitas. Nah, desain saya ini dapat diadaptasi untuk berbagai ukuran dan jenis baut. Jadi, apa namanya, pengikat bautnya itu bisa dicopot dan diganti, jadi dapat skalabilitas dengan baik dan adaptabilitas dengan baik. Dan alat ini juga bisa digunakan oleh berbagai industri, jadi mau dari industri manufaktur sampai pun kita sendiri untuk mungkin mengencangkan baut roda mobil kita atau segala macam itu bisa. Alat ini sangat adaptabilitas. Oke, selanjutnya ditanyakan mengenai kesederhanaan dan elegan. Nah, seperti yang saya mungkin ucapkan sebelumnya, alat ini cukup sederhana, bisa dipakai untuk semua orang. Nah, desain ini um, apa mempunyai antarmuka yang pengguna yang intuitif dan pengaturan torsi yang otomatis. Jadi sangat sederhana dan elegan. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian 5 yaitu instruction set. Ditanyakan mengenai kejelasan langkah. Jadi setiap langkah dalam proses desain dan pengujian ini diuraikan secara detail dan mulai dari perhitungan torsi hingga pengembangan prototipe. Oke, selanjutnya ditanyakan kelengkapan semua aspek penting seperti perhitungan tekanan hidrolik sampai material dan evaluasi kelanjutan telah saya cantumkan di paper saya. Oke, selanjutnya ditanyakan tentang interpretasi fisik nomor 26. Saya menjelaskan bagaimana tekanan hidrolik menghasilkan gaya pada kunci torsi dan bagaimana ini dikonversi menjadi torsi yang diinginkan. Oke, selanjutnya nomor 27 untuk adalah ditanyakan mengenai meminimalisi kesalahan. Jadi prosedur pengujian ini melibatkan beberapa iterasi untuk memastikan akurasi yang mengurangi kemungkinan kesalahan implementasi. Jadi kita sudah melalui proses-proses pengujian yang tujuannya untuk meminimasi defect dari desain kita. Oke, selanjutnya ditanyakan mengenai verifikasi dan validasi. Jadi, pengujian prototipe dilakukan untuk memverifikasi bahwa torsi yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari desain saya. Oke, selanjutnya ditanyakan nomor 29 mengenai pendekatan iteratif. Jadi, saya melakukan evaluasi yang berulang pada desain dan bahan yang digunakan untuk meningkatkan performa dan efisiensi dari alat. Oke, selanjutnya ditanyakan integrasi yang keberlanjutan.
Saya menjawab praktik keberlanjutan seperti menggunakan bahan daur ulang dan efisiensi energi dimasukkan ke dalam desain. Jadi selanjutnya ditanyakan efektivitas komunikasi. Nah, jadi instruksi yang menggunakan alat ini ditulis dengan jelas dan dilengkapi dengan diagram. Jadi semua orang, bahkan dari sesuatu yang saya ucapkan dari aplikasi industri sampai kita sendiri, orang biasa bisa menggunakan alat ini. Oke, selanjutnya ditanyakan penyelarasan dengan kerangka Die-5. Nah, jadi semua langkah desain dan implementasi ini mengikuti kerangka Die-5 karena itu dapat memudahkan saya dalam melakukan tugas besar ini dan melakukan research dari desain saya. Dan Die-5 tentunya mempertimbangkan aspek spiritual, teknis, dan sosial juga. Jadi saya menggunakan kerangka Die-5. Oke, pertanyaan terakhir ditanyai mengenai kualitas dokumentasi. Nah, dokumentasi ini seperti mungkin Bapak Dai bisa lihat di tugas besar saya, memiliki spesifikasi yang teknis, produser desain, pengujian, dan evaluasi yang berkelanjutan yang detail. Oke, sekian dari saya menjawab 33 pertanyaan soal UAS. Untuk Pak Dai, terima kasih sudah mendengarkan saya. Mungkin untuk melihat hasil tugas besar saya bisa lihat di Wikipedia saya. Um, Sekian dari saya. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.